Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update beberapa informasi mengenai XRP. Jadi dalam beberapa perkembangan kasus XRP teman-teman, ini Ripple Lab dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC akhirnya sepakat untuk menghentikan sementara proses hukum mereka yang telah berlangsung selama 4 tahun teman-teman. Jadi perselisihan hukum ini telah menjadi salah satu pertarungan paling signifikan dalam sejarah industri aset digital dengan fokus utama pada status XRP sebagai sekuritas atau bukan. Jadi hari ini sebuah gerakan bersama di antara kedua belah pihak menunjukkan bahwa tidak akan ada tindakan hukum lebih lanjut yang diambil setidaknya untuk saat ini teman-teman. Jadi keputusan ini datang sebagai angin segar bagi komunitas kripto global, terutama bagi para pemegang XRP yang telah lama menanti kepastian hukum atas token tersebut. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini juga ada beberapa informasi dari beberapa pundit bahwa akan terjadi sesuatu, akan ada berita besar pada sebelum tanggal 16 April teman-teman dalam hal perkembangan kasus XRP teman-teman. Namun kalau kita lihat di sini kita belum tahu pastinya, tetapi kita akan lihat informasi ke depan tentang kasus ini. Kemudian juga ada berita negatif teman-teman. Ini berita negatif tentang adanya crypto malware yang diam-diam disetting oleh hacker untuk mencuri Ethereum, XRP, Solana dari wallet para holder teman-teman. Jadi di tengah euforia atas berita positif dari Ripple tentang penyelesaian kasus XRP, industri kripto juga menghadapi ancaman serius dalam bentuk malware yang diam-diam mencuri aset digital seperti Ethereum, XRP, dan Solana dari wallet pengguna teman-teman. Jadi malware ini dirancang untuk mengeksploitasi celah keamanan dalam perangkat lunak dompet, memungkinkan peretas untuk mengakses kunci pribadi dan mentransfer dana tanpa sepengetahuan pemiliknya, teman-teman. Jadi para ahli keamanan cyber telah mengidentifikasi bahwa malware ini seringkali disebarkan dan menargetkan pengguna yang kurang waspada. Jadi untuk melindungi diri dari serangan semacam ini, para pengguna disarankan untuk menggunakan dompet perangkat keras atau hardware wallet yang lebih aman daripada dompet perangkat lunak, teman-teman. Jadi dompet yang direkomendasikan oleh para ahli itu seperti misalkan Ledger Nano, Trezor, atau Coldcard, teman-teman. Kemudian juga di sini ada peringatan akan adanya krisis pasokan, teman-teman. Jadi para pemegang XRP ini juga harus waspada terhadap potensi krisis pasokan yang dapat mempengaruhi harga token tersebut. Jadi seorang pakar pasar kripto memperingatkan bahwa peningkatan permintaan XRP yang didorong oleh berita positif dari kasus hukum dan akuisisi Ripple kemungkinan besar akan memicu kelangkaan pasokan di pasar. Dan ini kita lihat bahwa jumlah XRP yang beredar di bursa ini telah menurun secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir, dan ini disebabkan oleh meningkatnya adopsi kripto oleh institusi-institusi besar dan pengguna individu yang memilih untuk menyimpan token mereka di wallet pribadi, teman-teman. Namun kalau kita melihat di sini bahwa kalau kita berbicara menurut pendapat saya, teman-teman, jika tren ini terus berlanjut, maka pasar dapat menghadapi situasi di mana permintaan melebihi pasokan yang pada gilirannya dapat
menyebabkan lonjakan harga yang drastis, teman-teman. Nah, kemudian dengan adanya beberapa informasi ini, kita akan melihat bagaimana pergerakan harga XRP pada hari ini, teman-teman. Jadi XRP hari ini masih menempati peringkat keempat di CoinMarketCap, diperdagangkan di angka 2,14 US dollar dalam 24 jam terakhir, mengalami koreksi sebesar 1,27%, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya sendiri, ini ada di angka 124,89 miliar US dollar, dan untuk volume 24 jamnya mengalami peningkatan sebesar 21,92%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli atau perdagangan XRP dinilai sekitar valuasi 4,26 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat lagi di masa lalu, pada 7 tahun yang lalu, tepatnya 4 Januari 2018, itu XRP sempat mengalami kenaikan harga mencapai 3,84 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita misalkan melihat dari harga all time high, ini berarti harga hari ini sedang diskon atau sedang koreksi 45,58%. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP pada hari ini? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi, apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kalau kita melihat di time frame H4 ini pada tanggal 30 Maret 2025 itu telah terjadi dead cross, di mana MA50 memotong MA200 ke bawah, sehingga kalau kita melihat trennya adalah tren penurunan, teman-teman. Walaupun harga ini mengalami kenaikan, tetapi trennya masih tren penurunan, sehingga akan bisa terjadi potensi untuk koreksi lebih lanjut. Jadi saran saya, bagi kita yang belum membeli XRP, sebaiknya kita menunggu momen golden cross di H4, teman-teman. Jadi pada saat MA50 memotong kembali MA200 ke atas, maka saat itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian XRP. Namun kalau hari ini saya tidak menyarankan kita melakukan pembelian. Namun bagi yang sudah terlanjur membeli, menurut saya lebih baik kita hold, kita tahan dulu, teman-teman, karena secara fundamental XRP ini memiliki potensi luar biasa di masa depan. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.